sehari dua hari ini akan ada kejutan. Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari dua hari. Jangan-jangan besok juga belum ada clue. Makanya itulah bagian dari kami kendali. Nanti bukan ada namanya moment of surprise, tapi benar-benar ini karena apa? Segala sesuatu perlu kecermatan dan ini sifatnya reciprocal. Jadi kalau kita firm kepada berapa dan orang siapa itu pertemuan kira-kira kapan? Malam ini, besok malam ini antara 2 malam. 1-2 hari ini Pak? 1-2 hari akan ada surprise awal. Ada tambahan parpol yang akan masuk di sini atau? Walau alam bisawab. Bahwa semua kami adalah komunikasi baik dengan parpol siapapun. Gitu. Itu bagus. Oh ya, statement cawe-cawe tadi, statement tidak netral tadi, mudah-mudahan bukan dalam bentuk apa itu dengan political of fear, menyebar ketakutan, kan begitu, sehingga setiap insan politik ataupun baik itu institusi atau kelembagaan politik tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi politiknya secara baik. Misalnya apa? Bagaimana partai politik punya otoritas untuk menentukan kebijakan politik. Mudah-mudahan statement itu justru tidak menabur ketakutan politik. Kenapa tadi? Ini harus saling memiliki chemistry. Kita akan menghadirkan pemimpin yang akan memimpin 270 jutaan lebih rakyat Indonesia. Tentu ini tidak bisa kawin paksa, harus memiliki chemistry, complementary satu dan lainnya. Tentu proses itu membutuhkan waktu. Yang kedua adalah kami di tim 8 yang dibentuk oleh Koalisi Perubahan dan kemudian dipercaya oleh Mas Anies melakukan proses penjaringan calon wakil presiden. Sejauh ini sudah ada 5 nama yang terus-menerus kami dalami, kami bangun komunikasinya untuk kemudian bisa saling melengkapi satu sama lain. Hal yang paling fundamental adalah bagaimana kepemimpinan ini sebangun dan sejalan dengan aspirasi rakyat Indonesia. Jadi faktor kualitatif dan faktor kuantitatif itu menjadi prasyarat utama dalam menentukan pasangan calon. Ya, kita sudah menyerahkan sebenarnya kepada Pak Anies untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya. Ya. Dan kita juga sudah sampaikan satu nama, ya tinggal nanti pada saatnya tentu Pak Anies yang akan mengumumkan. Jadi tentunya seorang calon presiden akan membutuhkan seorang calon wakil presiden yang bisa diajak bekerja sama dan tentunya juga dengan pertimbangan untuk menghadapi pemilihan presiden nantinya. Nah, oleh karena itu sebagai satu penghargaan dan penghormatan terhadap calon presiden yang sudah kita usung, kita berikan sepenuhnya kewenangan untuk menentukan calon wakil presiden kepada Pak Anies. Kami dari Koalisi Perubahan dan Persatuan telah sampai kepada kristalisasi 5 nama yang mudah-mudahan memberi kejutan bagi rakyat Indonesia tentang siapa yang akan menjadi cawapres tersebut. Dia bisa berasal dari kalangan internal partai koalisi, bisa berasal dari luar partai koalisi, bisa dari profesional, bisa lintas gender, tapi kami berharap masyarakat bersabar untuk menanti kehadiran cawapres kejutan dari Partai Koalisi Perubahan Persatuan. Ketua DPP Nasdem sebut cawapres untuk Anies Baswedan akan menggertak pesaing di Pilpres 2024. Dikutip dari PR Tasikmalaya, menjelang Pilpres 2024 mendatang, Partai Nasdem akan umumkan calon wakil presiden atau cawapres untuk Anies Baswedan dalam waktu dekat, sehingga masyarakat mulai tahu siapa orang yang mendampingi dia. Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa para petinggi Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) akan mengadakan pertemuan dalam waktu dekat mengenai pendamping Anies Baswedan. Nanti dalam sehari 2 hari ini akan ada kejutan. Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari 2 hari. Jangan-jangan besok sudah disebut, kata Ketua DPP Nasdem itu ketika ditanya soal cawapres untuk Anies Baswedan pada 30 Mei 2023.
Menurut Sugeng, cawapres yang mendampingi Anies Baswedan adalah sosok yang bisa mengejutkan banyak pihak, sekaligus masyarakat, serta akan muncul dalam 1 atau 2 hari ke depan. Meskipun demikian, Sugeng tidak memberikan banyak detail mengenai sosok pendamping Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres 2024 nanti. Belum ada petunjuk. Nah, itulah bagian dari dinamika. Nanti bukan ada namanya moment of surprise, tapi benar-benar. Karena apa? Segala sesuatu perlu kecermatan, kan ini sifatnya resiprokal, katanya dikutip dari Antara. Dengan kata lain, sosok pendamping Anies Baswedan akan menggertak para pesaing dalam Pilpres 2024 mendatang. Pada sebelumnya, Anies Baswedan mengaku telah mengantongi sejumlah nama bakal cawapres untuk mendampinginya pada Pilpres 2024. Anies masih belum berkomentar lebih jauh mengenai siapa yang akan ditunjuk untuk cawapres bersama dirinya dalam pemilihan presiden 5 tahunan tersebut. Berbagai pengamat mulai memberikan prediksi siapa cawapres yang cocok menemani Anies Baswedan pada pemilihan presiden itu. Seorang pengamat bernama Anang Sujoko mengatakan bahwa ada 3 nama yang berpotensi menjadi cawapres untuk Anies Baswedan. Pertama, ada Menko Polhukam Mahfud MD. Kedua, ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 3 nama tersebut menurut Anang dinilai cocok untuk dijadikan sebagai pasangan untuk mantan wali kota DKI Jakarta karena memiliki basis massa yang cukup kuat dan menjadi sosok yang dibutuhkan. Menjelang Pilpres 2024 mendatang, Partai Nasdem akan umumkan calon wakil presiden atau cawapres untuk Anies Baswedan dalam waktu dekat, sehingga masyarakat mulai tahu siapa orang yang mendampingi dia. Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa para petinggi Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) akan mengadakan pertemuan dalam waktu dekat mengenai pendamping Anies Baswedan. Nanti dalam sehari 2 hari ini akan ada kejutan. Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari 2 hari. Jangan-jangan besok sudah disebut, kata Ketua DPP Nasdem itu ketika ditanya soal cawapres untuk Anies Baswedan pada 30 Mei 2023. Menurut Sugeng, cawapres yang mendampingi Anies Baswedan adalah sosok yang bisa mengejutkan banyak pihak, sekaligus masyarakat, serta akan muncul dalam 1 atau 2 hari ke depan. Meskipun demikian, Sugeng tidak memberikan banyak detail mengenai sosok pendamping Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres 2024 nanti. Belum ada petunjuk. Nah, itulah bagian dari dinamika. Nanti bukan ada namanya moment of surprise, tapi benar-benar. Karena apa? Segala sesuatu perlu kecermatan, kan ini sifatnya resiprokal, katanya dikutip dari Antara.